Tadi semuanya sudah semangat penyanyinya? Semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang ada di teks lagu ini. Kira-kira apa? Siapa yang ingin mencoba nebak? Kayak pulau-pulau. Tanah air. Tanah air. Apalagi? Suku. Suku. Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Nah, di sini kalau kita lihat di kalimat kedua, berjajar pulau-pulau. Nah, Indonesia kan terdiri dari beberapa pulau. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kebudayaan masyarakat. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang kenapa sih Indonesia kok disebut sebagai negara maritim? Kenapa Indonesia disebut negara kepulauan? Kenapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Dan kita juga akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti itu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Silakan Aisyah dipimpin teman-temannya berdoa. Persiapan berdoa mulai selesai. Ya, semoga pelajaran kita nanti bisa berjalan dengan lancar ya kalau kita berdoanya dengan bersungguh-sungguh. Nah, sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu ingin tahu siapa saja sih yang tidak hadir hari ini? Nah, di sini Aisyah hadir, Hadir, Bu. Vidya, Hadir, Bu. Dinda, Hadir. Tiara. Hadir. Oke, semuanya ya hadir semua ya. Ya. Nah, di sini sebelum kita belajar, kita akan bersenang-senang dulu. Kita bersenang-senangnya dengan bernyanyi. Bernyanyi apa? Dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ini Ibu memiliki sebuah peta. Nah, Ibu akan bagikan kepada kalian. Ini petanya. Coba kalian amati. Nah, kalian amati. Itu peta negara mana sih? Indonesia. Iya, benar sekali. Ini adalah peta negara Indonesia. Kemudian di situ kalian melihat apa saja. Nah, kalian tuliskan di buku catatan kalian ya. Kalian di situ mengamati apa saja. Ya, silakan dituliskan. Ibu akan beri waktu 5 menit untuk mengamati peta tersebut. Dan Anak sudah diamati? Sudah. Nah, sekarang Ibu ingin tanya kepada Vidya. Kamu tadi mengamati apa saja di peta tersebut? Di sini ada pulau, Bu. Ada pulau. Kemudian, kalau Tiara kamu mengamati apa? Airnya luas nih, Bu. Airnya luas. Nah, kalian pernah dengar nggak kalau Indonesia itu disebut sebagai negara maritim? Pernah. Kira-kira kenapa kalau Indonesia itu disebut sebagai negara maritim? Karena Dan pulaunya banyak airnya. Banyak pulaunya, banyak airnya. Selain itu, Sebagian besar wilayahnya itu perairan. sebagian besar wilayahnya itu perairan. Bagaimana Dinda? sebagian besar wilayahnya perairan. Iya, benar sekali. Jadi, negara maritim. Nah, negara maritim itu merupakan negara yang memiliki wilayah perairan lebih luas dibandingkan daratannya. Dan Indonesia itu terdiri dari 2/3 perairan dibandingkan daratannya dari keseluruhan wilayah luas di Indonesia itu. Kalau kenapa sih Indonesia itu banyak pulaunya? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena banyak pulau. Iya. Karena banyak pulaunya. Terus Apalagi pulaunya dipisahkan dengan dipisahkan dengan lautan. dengan lautan. Jadi sebenarnya yang betul itu apa sih negara kepulauan itu? Negara yang terdiri dari beberapa pulau, dan pulaunya itu kalau di Indonesia disambungkan, bukan dipisahkan ya, tapi disambungkan oleh perairannya itu. Dan Indonesia ini memiliki 17.702 pulau. Wah, sungguh banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, sekarang kalian pernah dengar nggak kalau Indonesia merupakan negara agraris? Pernah. Siapa yang tahu negara agraris itu negara yang seperti apa?
Ais apa? Itu sebagian besar penduduknya bertani. Sebagian besar penduduknya bertani. Bagaimana Tiara? Benar. Benar. Ya, jadi karena Indonesia, jika kalian lihat di Indonesia ini banyak sekali pulau-pulaunya yang berwarna hijau, ya kan di peta? Ya. Itu menandakan kalau Indonesia ini sangat subur sekali. Nah, banyak juga dataran tinggi yang di sana itu cocok sekali untuk bertani sayur-sayuran, bertani buah-buahan. Jadi Indonesia ini sebagai negara pertanian juga. Jadi negara agraris merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Seperti itu. Yang tahu apa saja pengaruh Indonesia sebagai negara maritim dan sebagai negara kepulauan untuk masyarakat Indonesia, khususnya di kebudayaan, apa Tiara? Jadi budayanya berbeda-beda. Kebudayaannya. Budayaannya berbeda, Miliki agama berbeda. agamanya berbeda, apalagi Memiliki suku yang berbeda. suku yang berbeda, bahasa yang berbeda-beda. Jadi anak-anak, jadi pengaruh dari Indonesia sebagai negara maritim dan Indonesia negara kepulauan itu di setiap pulaunya itu, di setiap pulau itu ada suku yang berbeda. Kemudian mayoritas agamanya pun juga berbeda-beda. Nanti kita akan pelajari semua di kegiatan selanjutnya. Kalian sudah mengetahui apa itu negara maritim, apa itu negara kepulauan, dan apa itu negara agraris. Sekarang Ibu akan bagikan bacaan tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Nah, nanti kalian, jika kalian menemukan informasi yang penting di bacaan ini, kalian harus menggaris bawahinya ya. Silakan dikerjakan sekarang secara individu ya. Ya. Ayo. Ibu akan beri waktu selama 5 menit saja. Silakan kalian berpikir apa saja sih informasi yang penting di dalam bacaan tersebut. Nah, selama kalian mengerjakan, Ibu akan berkeliling apakah kalian bekerja dengan baik atau tidak, apakah kalian teliti atau tidak. Nanti jika kalian ada kesulitan, silakan tanya kepada Ibu ya. Ya. Silakan dikerjakan secara mandiri ya. Ya. Bagaimana, sudah mencari informasinya? Sudah. Sekarang Ibu ingin perwakilan dari kalian maju ke depan dan menyampaikan informasi apa yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut. Silakan, Ibu ingin menunjuk Tiara. Silakan. Maju ke depan. Silakan teman-temannya yang lain mengoreksi apakah ada informasi yang berbeda. Nanti Ibu akan minta kalian untuk bacakannya juga. Jadi yang saya temukan di sini ada ciri keragaman budaya Indonesia. Di sini ada 4. Yang pertama, keragaman suku bangsa, kemudian keragaman bahasa, keberagaman religi, dan keberagaman seni dan budaya. Nah, selanjutnya adapun manfaat dari kebudayaan itu tadi, misalnya dari bahasa. Nah, kebudayaan daerah yang dalam bahasa daerah itu dapat memperkaya istilah dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau di bidang pariwisata itu keberagamannya itu sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Ya, itu tadi jawaban dari Tiara. Apakah Ais berbeda tadi jawabannya? Sama Dinda? Sama, Bu. Sama, semuanya sama ya. Kita beri tepuk tangan untuk Tiara. Ibu juga sudah menyiapkan beberapa bacaan. Nah, nanti kalian berkelompok. Satu kelompok terdiri 4 orang saja. Silakan kalian berkelompok. Sudah apa belum? Sudah. Nanti di dalam kelompok kalian harus memilih satu orang dengan sebutan ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Ya, nanti kalian beri tugas kepada setiap anggota kelompok menjadi 4 orang itu ya. Sudah dibagi anggota kelompoknya? Sudah. Sekarang perwakilan orang pertama yang menjadi orang pertama di setiap kelompok harus berkumpul dengan orang pertama. Orang kedua juga berkumpul dengan orang kedua. Orang ketiga juga berkumpul dengan orang ketiga. Dan orang keempat juga berkumpul dengan orang keempat. Sekarang silahkan perwakilan orang pertama maju ke depan untuk mengambil bacaannya. Oke, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Nah, tugas kalian di kelompok orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat, kalian mendiskusikan sesuai dengan
judul bacaan tersebut. Contohnya, orang pertama mendiskusikan tentang keragaman suku di Indonesia. Jadi, nanti orang pertama harus mendiskusikan apa saja yang ada di dalamnya, mencari informasi yang ada di dalamnya. Jadi, setiap orang yang di kelompok pertama harus mengetahui apa saja keragaman suku yang ada di Indonesia. Begitupun orang kedua harus mengetahui apa saja keragaman agama yang ada di Indonesia. Silakan mencari informasinya, kemudian nanti informasi tersebut akan disampaikan ke kelompoknya asal tadi. Kita sudah berdiskusi di kelompok orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Sekarang kalian kembali ke kelompok awal tadi, kelompok yang membagi kalian jadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Nah, silakan kalian kembali. Sudah kembali ke kelompok masing-masing? Sudah. Nah, kalian, kewajiban kalian setiap orang harus menyampaikan materi apa saja yang tadi kalian sudah diskusikan di kelompok orang pertama, kelompok orang kedua, dan kelompok sampai orang keempat itu. Silakan disampaikan kepada anggota kelompoknya yang lain jadi diskusi. Setelah nanti kalian mendiskusikannya, Ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian isi ya di kelompok asal tadi. Silakan. Nih, silakan kalian isi. Tulis nama kalian, tanggal pengerjaan, nama kelompok. Yang pertama nama kelompok, kemudian nama anggota kelompok ya. Silakan ditulis. Nah, selama kalian mengerjakan, Ibu akan melihat bagaimana kinerja kalian. Apakah kalian bekerja sama dengan baik, atau kalian bekerja secara individu saja, atau bekerja sama dengan teman satu kelompoknya. Jika nanti kalian kesulitan dalam pekerjaannya, silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Ya, Bu. Nah, ini ada berbagai upacara adat. Nah, kalau di Bali itu adalah salah satu upacara adat di mana adatnya itu adalah membakar orang meninggal. Apa ya namanya? Ngaben. Ngaben. Kalau misalnya di Jawa Timur, kalau Jawa Timur itu upacara untuk upacara adat untuk bayi, apa yang tahu namanya? Tidak sinten. Tedak Sinten. Tuh, benar sekali. Wah, sepertinya anak-anak Ibu ini sudah pintar semua ya. Iya. Kalau begitu, Ibu akan langsung memberikan soal evaluasi saja kepada kalian. Nah, sebelum Ibu memberikan soal evaluasi, bisa minta tolong untuk melepaskan media yang Ibu tempelkan. Semuanya sudah selesai ya. Ayo perwakilan dari anggota kelompok, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan Dinda. Ayo, silakan. Untuk tadi tugas yang pertama adalah menjodohkan gambar di bawah ini dengan agama yang tepat. Nah, silakan coba. Kalau agama Islam itu cocoknya dengan gambar apa, Dinda? Masjid, Bu. Dengan gambar masjid. Apakah semuanya sama? Sama. Kalau Hindu cocoknya dengan apa, Dinda? Iya. Pura. Dengan pura. Bagaimana Ais? Jawabannya salah apa benar? Benar. Benar. Langsung saja ke tugas yang nomor 2, Dinda. Ayo, apakah kamu sudah lengkap tabelnya? Sudah, Bu. Sudah. Coba nama pulau Jawa. Nama sukunya apa? Jawa. Nama daerah, bahasa daerahnya? Negaranya Jawa. Rumah adatnya? Adatnya joglo, alat musiknya gamelan, dari daerahnya remo. Upacara atau tradisinya Tedak Sinten. Tedak Sinten. Sekarang kalau itu nama suku Sasak. Nama Pulau Lombok, sukunya itu Sasak. Ya. Terus bahasa daerahnya Sasak. Rumah adatnya Bule Lumbung. Haleluya. Oh, Bale Lumbung, aku. Ya. Alat musiknya gendang belek. Ya. Tari daerahnya gandung. Upacara atau tradisinya rego. Bontong. Ya. Apakah dari kelompok lain sama atau berbeda? Sama, ya benar sekali. Selanjutnya, Kesimpulannya? kebudayaan Indonesia ini beragam karena kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau. Apakah semuanya sama atau punya kesimpulan yang lain? Benar, Bu, sama. Sama. Oke, silakan duduk Dinda. Kita beri tepuk tangan untuk Dinda. Ya anak-anak, jadi hari ini tadi kita sudah belajar banyak sekali ya. Kita sudah belajar tentang
Indonesia sebagai negara maritim, Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia sebagai negara agraris, dan juga berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu punya, di sini Ibu ada gambar. Ini adalah baju daerah yang berasal dari beberapa suku yang Indonesia. Ini ada suku Bali, kemudian ada suku Jawa, ada suku Padang, dan lain sebagainya. Kalau ini ada agama di Indonesia ya, ada agama ini. Ini kalau yang pakai baju kuning ini agama apa? Kira-kira? Buddha. Terima kasih ya Ais dan Tiara sudah membantu Ibu. Nanti nilainya Ibu beri plus karena sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Silakan kalian kerjakan secara individu ya. Iya, Bu. Silakan dikerjakan. Ya. Nah, Ibu hanya akan memberi waktu 10 menit saja, kerjakan sebaik mungkin. Nanti nilai yang kalian dapat akan Ibu masukkan ke dalam rapor kalian ya. Iya. Sebetulnya sudah selesai nih anak-anak. Sudah. Silakan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Oke, semuanya. Nanti Ibu akan koreksi nilai kalian ya. Ya. Nah, tadi waktu pembelajaran kalian tadi kegiatan apa sih yang paling kalian suka? Melihat gambar di papan, Bu. Melihat gambar di papan. Selain itu, Berkeliling ke kelompok lain. Oh, iya, berkeliling di kelompok lain. Bagaimana kalian senang? Senang sekali. Nah, untuk sebelum Ibu mengakhiri, tugas kalian di rumah adalah belajar tentang keragaman-keragaman yang lain yang ada di Indonesia. Bukan hanya keragaman budaya, tapi kalian mempelajari tentang keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Apa saja kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian juga mempelajari jenis-jenis pekerjaan yang ada di Indonesia ya. Jangan lupa nanti informasi yang kalian dapat kalian tuliskan di buku catatan kalian masing-masing ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, sekarang Ibu akhiri, silakan untuk Dinda memimpin doa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hati-hati di jalan ya. Selamat siang.